Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 1801010107. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Adven Reynaldi. Selanjutnya itu ada pemimpin perubahan fundamental. Di dalam sini perubahan fundamental itu merupakan perubahan mendasar yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi. Yaitu banyak pemimpin menaruh perhatian pada perubahan fundamental. Di antaranya ada pula yang menanamkan sebagai transformasional, ada pula yang menanamkan sebagai pemimpin yang visioner. Jadi dalam pemimpin perubahan fundamental ini memang terdapat kalau dibilang itu merupakan perubahan yang mendasar, perubahan mendasar di mana juga nantinya itu untuk menanamkan sebagai kita itu nanti transformasional dan visioner, yaitu sudah menanam sebagai pemimpin yang dimana itu juga memang nantinya itu kan juga ada kesamaan maupun perbedaan juga untuk memimpin fundamental yang secara efektif yang emang itu sangatlah bagus. Yang selanjutnya itu ada pemimpin perubahan secara efektif, yaitu dibagi menjadi 6. Ada memimpikan, mengaktifkan, mendukung, implementing, melaksanakan, memastikan, dan mengenal. Yang pertama itu memimpikan. Memimpikan ini bisa diartikan itu sebagai impian seorang pemimpin, yaitu dalam mencakup dari besar lingkup kegiatan, dari kekuatan ekonomi, dari hubungan dengan pelanggan dan lain-lain, dan kaitannya itu memang manajemen perubahan. Ya, kalau masalah emang masalah visi masa depan dari berbeda itu memang berbeda-beda, tapi visi itu biasanya terinspirasi oleh kenyataan di mana itu perubahan itu diperlukan. Memang definisi visi itu secara jelas merupakan elemen yaitu memang sangatlah penting dalam kepemimpinan perubahan. Memang visi tidak didefinisikan dengan baik, tetapi menyebabkan berbagai variasi interpretasi dari kalau di dalam sebuah organisasi nanti mencakup dari bisa minta sesuai itu loh, maksudnya nanti bisa berkembang kemana nanti terarah dengan visi, intinya ke visi tersebut. Ya pada gilirnya itu kalau bisa diartikan mendistorsi dari implementasi perubahan. Yang langkah yang penting dan langkah pertama itu memang dilakukan kalau seorang pemimpin itu yaitu seperti merumuskan gambaran dari organisasi di mana itu seperti masa depan yang akan dicapai itu bagaimana itu. Jadi memang harus dirumuskan terlebih dahulu agar nanti kalau dibuat itu lebih teratur dan lebih baik. Yang kedua itu mengaktifkan di dalam sini itu sebagai follower atau pengikut. Jadi salah satu tugas dari pemimpin ya mengaktifkan itu sebagai follower atau pengikut. Kalau dalam konteks mendukung dalam makna itu seperti tugas memastikan bahwa orang lain dalam organisasi memahami, mendukung, bahkan membagikan visi. Visi itu tadi jadi dikomunikasikan dan tidak dapat dikomunikasikan sampai didefinisikan dengan cara ya masuk akal. Memang tugas pemimpin itu mengembangkan dari visi. Jadi memang ya tidak sendiri tetapi bersama-sama di antara pemain kunci untuk mengimplementasikannya. Memang komitmen terhadap visi merupakan persyaratan untuk keberhasilan, terutama ya diantaranya memiliki peran dan tanggung jawab dari masing-masing untuk mewujudkan sebagai visi itu menjadi nyata, bahkan lebih baik lagi itu.
Yang ketiga itu support, jadi mendukung. Di dalam ini support itu saya sebagai seorang kepemimpin yang baik bukan hanya memberikan memberitahu saja orang tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana kita harus melakukan, tetapi memberikan inspirasi. Kita seperti memotivasi, komen inspirasi bagi kalau pemimpinnya, karyawan atau bawahannya, kepada mereka agar di mana itu nantinya bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Emang dari mengaktifkan ini itu support dari emang semua juga ini sih keterkaitan satu sama lain. Emang dengan enggak cuma memberitahu, tapi dengan mungkin dengan dukungan moral yang mungkin hal itu bisa terjadi, dan juga ini untuk kedepannya juga kalau bilang itu bisa termotivasi, inspirasi dari kalau dibilang itu yang belum pengalaman akan menjadi berpengalaman itu. Jadi seorang pemimpin perubahan itu juga harus bersikap jujur dan dapat dipercaya. Itu memang sangatlah penting, soalnya emang dari sikap jujur dan dapat dipercaya itu dari orang-orang yang kita nanti bawah atau itu bisa mempercayai kita kawan. Kita lebih kalau dibilang itu emang lebih semangat lagi untuk tanpa ada ragu-ragu untuk kita harus berhasil. Itu yang keempat yaitu melaksanakan. Jadi yang salah selanjutnya yaitu melaksanakan dari implementasi tentang rencana rinci dari jadwal yang harus diselesaikan untuk menjadi visi misi dari menjadi kenyataan. Itu mencapai dari alasan kita harus ini kalau dibilang itu membuat schedule atau schedule agar nanti itu kita bisa melaksanakannya itu bisa lebih ini sih lebih baik gitu loh, sesuai itu misal itu kan juga untuk juga bisa ini memastikan bahwa konsekuensi perubahan itu dimengerti, seperti mengidentifikasi, membagikan tanggung jawab dari berbagai tindakan yang dilakukan atau mengusahakan anggaran untuk menjamin rencana pelaksanaan apa yang kita nanti laksanakan dan menetapkan dari struktur. Itu memang salah satunya. Yang ketiga, yang kelima itu memastikan. Dari memastikan ini bisa itu seperti rencana struktur, implementasi dan kebijakan itu diformulasikan dengan implementasi perubahan yang dilakukan. Jadi di atas kertas dari organisasi itu dapat mencakup semua hal yang mencakup dari tersebut. Jadi itu bisa ini akan tetapi hal tersebut itu tidak cukup dan masih perlu diciptakan proses monitoring pengawasan untuk memastikan hal-hal berikut. Jadi emang harus memastikan ini emang dimonitoring bahwa implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, dan apabila terdapat revisi itu harus dilakukan koreksi seperti evaluasi agar lebih baik lagi, dan juga memastikan apakah hasil yang diinginkan itu sudah dicapai atau belum. Kalau misal belum, kita evaluasi nanti kita biar hasilnya itu kita tercapai dan lebih support dan lebih lebih baik dari yang tadi yang kita belum tercapai itu. Yang terakhir itu ada mengenal. Dari recognizing, mengenal. Ini langkah terakhir dalam model kepemimpinan perubahan dari fundamental dengan memberikan pengakuan kepada mereka yang terlibat dalam proses perubahan.
itu ya seperti ini mengenal nanti itu bersifat positif dan negatif emang, dan harus digunakan juga untuk memperkuat perubahan dan memastikan bahwa hambatan itu harus kita disingkirkan. Memang perubahan fundamental ini juga memang perlu untuk aspek negatif juga, tentu seperti ya berpindahnya orang yang berharga bagi organisasi yang menolak perubahan pada suatu peran dan tidak memungkinkan proses perubahan tersebut. Memang seorang pemimpin perubahan fundamental itu gimana agar berhasil mencapai tujuan perubahan itu ya perlu menjalankan proses perubahan secara bertahap. Memang melakukan ya perlahan-perlahan itu dari berproses. Itu nantinya bisa sedikit-sedikit dari supporting, implementing, komen dari salah satu komen berproses dari atas sampai bawah itu. Emang mengenal ini komen dari membimbingkan, mengaktifkan, mendukung, melaksanakan dan memastikan ini terkaitan satu sama lain. Dan yang selanjutnya itu memimpin berbasis kultural. Jadi cultural leader adalah orang yang dengan memberi contoh menyeimbangkan human value atau nilai kemanusiaan dengan tugas pekerjaan. Leader ini dapat berada di setiap jenjang dalam organisasi, mungkin menjadi direktur, manajer, supervisor atau bukan manajer. Seperti mengembangkan budaya organisasi, itu memang tidak mungkin dilakukan tanpa keberanian dari pemimpin, karena memang menarik budaya organisasi itu memang ya ini sulit dan berbahaya karena melangkah keluar dengan norma juga. Dan juga kita bagaimana cara memimpin bertindak, yaitu dengan pendukung, mengembangkan budaya, membuat semua itu berbeda. Kalau dalam perusahaan itu kan kita emang berbeda-beda budayanya, tapi kita kan harus membaur juga kan. Kalau di bank itu terikat dalam satu, yaitu tujuan apa yang kita nanti dicapai. Memang pemimpin itu membimbing dengan baik, dengan menunjukkan pada orang itu gimana harus itu mengikuti itu. Dari cultural leader menyimbangkan dari human value dan lain-lain. Yang selanjutnya kan kultur leader ini kan juga membuat tadi kita harus mengikuti pemimpin. Contoh itu sebagai bisa dicontohkan itu bagaimana pekerjaan sehari-hari harus dilakukan, ya bagaimana memimpin selebihnya, itu mereka harus juga mengerti dari pemimpin tersebut. Ini kultur leader, yaitu memimpin pekerja sekarang ini lebih banyak berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka ingin dikomunikasi dengan didengar, pendapatnya dipertimbangkan dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Yang dilakukan leader adalah mengembangkan budaya kerja, creating direct environment, menciptakan lingkungan yang tepat, installing direct proses, menyusun proses yang tepat. Pekerja sekarang ini memang berbicara tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Memang dari pekerja pada semua tingkat menjadi kurang responsif terhadap kepemimpinan yang tradisional, kurang kurang responsif, yang sempit, yang direktif, tidak komunikatif. Jadi itu memang menghukum mereka, lihat sebagai kelemahan. Di mana itu kelemahannya nanti kan itu dibalik itu menjadi di mana harus itu dikomunikasikan itu didengar.
memang harus pendapat dipertimbangkan, di mana itu nanti bisa membuat keputusan yang sesuai. Yang selanjutnya itu ada produktivitas tinggi adalah mudah. Untuk meningkatkan produktivitas, problemnya terletak pada bagaimana mengubah apa yang menghalangi orang untuk melakukan peningkatan produktivitas. Jika seorang merasa bahwa mereka merasa menjadi objek beban pelengkap terhadap produksi, akan sulit mengharapkan mereka memberikan semua yang mereka dapat lakukan. Nah, produktivitas tinggi adalah mudah. Jadi kita tidak boleh terbebani atau terbebani. Soalnya memang ini sih kita harus bilang itu lebih mantap gitu loh. Yang dimaksud mantap itu kan emang semua SDM itu emang aslinya tuh ya kita punya keahliannya khusus itu loh, tapi emang kadang kita juga malu atau kita dituntut itu lebih sikap dan kita harus produktif, karena emang produktif itu aslinya mudah. Kalau problem kan mungkin tetap bagaimana membang apa yang menghalangi. Nah, misalnya permasalahan yang ada gitu loh. Jadi jika seorang merasa bahwa mereka menjadi objek, dia beban pelengkap, itu memang sangatlah sulit gitu loh. Tapi kita juga harus di sini kalau dibantu kan kita harus memang benar-benar tidak jadi begitu, tapi kita harus punya kita mantap punya kreativitas atau yang bagus itu. Jadi kita kalau dibilang itu di pandangan itu tidak menjadi objek dan beban itu. Memang ini sih untuk menunjukkan bahwa memimpin dengan pendekatan kultural itu mendekatkan produktivitas itu tanpa banyak kesulitan. Memang banyak banget. Jadi memang produktivitas tinggi. Jadi produktivitas harus kita lebih berlatih, kemudian kita harus memahami dari ilmu, pengetahuan dan pengalaman juga. Itu memang sangatlah penting. Mana kita harus SDM kita itu harus produktif semua. Jadi dimana kalau di dalam perusahaan ya kita dituntut yaitu berkreativitas dan produktif, dimana bisa saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kita bisa saling memberikan income. Mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.